Benarkah Kejaksaan Agung mencari yang namanya Sylvester Matutina, terpidana 1,5 tahun atas fitnah pencemaran nama baik kepada Bapak Jusuf Kalla? Kejaksaan Agung tampak sangat enggan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Entah apa alasannya. Apakah memang karena Sylvester itu menjadi orangnya Jokowi pada masa lalu dan sekarang menjadi tim suksesnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan menjabat sebagai komisaris ID Food? Apakah ini yang mengakibatkan hukum boleh diperlakukan tidak perlu adil karena dia memangku sebuah posisi atau sebuah jabatan? Kejaksaan Agung, kita mendengar statement bahwa ini kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan mencari Sylvester. Mencarinya di mana? Kalau Sylvester dicari di laci-laci kantor kejaksaannya, tentu tidak akan ketemu. Kalau Sylvester dicari di warung-warung makan, tentu tidak akan ketemu. Jadi Kejaksaan Agung tidak usah bersandiwara, bermain drama soal penegakan hukum terkait Sylvester. Kalau Kejaksaan Agung memang serius mencari Sylvester, mengapa sampai saat ini Sylvester yang dikatakan tidak diketahui di mana tidak dikeluarkan daftar pencarian orang terhadap Sylvester? Harusnya Kejaksaan Agung mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester supaya masyarakat juga turut mencari Sylvester yang dinyatakan sebagai DPO atau masuk dalam daftar pencarian orang. Ini kan Kejaksaan tidak melakukan apa-apa. Kejaksaan tidak mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester. Kejaksaan juga tidak terlihat mencari Sylvester. Padahal ketika kasus ini sudah ramai, Sylvester itu masih aktif handphonenya, masih sering kirim-kirim link berita di grup-grup WhatsApp, masih sering ganti-ganti status WA. Sylvester itu terkesan hilang hanya seminggu 2 minggu terakhir ini. Sebelumnya masih muncul terus. Nah, sekarang Kejaksaan mengapa harus membohongi masyarakat umum? Kejaksaan Agung itu adalah penegak hukum yang disumpah di dalam nama Tuhannya masing-masing sesuai agamanya. Ini yang kalian tipu bukan lagi rakyat, tetapi yang kalian tipu, kalian bohongi itu sekarang adalah Tuhan yang kalian ucapkan dalam sumpah jabatan kalian. Saya tidak mau mengerti agama kalian apa, tetapi saya mau mengatakan yang kalian tipu sekarang, yang kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang namanya kalian sebut di dalam sumpah jabatan kalian. Karena pejabat-pejabat ini kan mungkin bermacam-macam agamanya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, segala macam. Tuhannya tentu bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, yang diakui dalam keimanannya. Nah sekarang, yang kalian bohongi itu adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian. Nah inilah Kejaksaan Agung. Mengapa sesulit itu menemukan Sylvester? Saya pikir tidak sulit. Bahwa saya mau mengatakan ini adalah konspirasi busuk dari pemerintah dan penegak hukum untuk tidak mengeksekusi Sylvester. Mengapa saya katakan demikian? Faktanya sampai hari ini juga Sylvester Matutina masih tetap menjabat sebagai komisaris di ID Food BUMN dan makan pajak rakyat untuk menggajinya. Kementerian BUMN atau Danantara sampai hari ini tidak kunjung memberhentikan Sylvester yang sudah berstatus terpidana. Bahkan dia mengajukan PK, PK-nya pun sudah gugur. Tapi Danantara atau Kementerian BUMN tidak pernah menghentikan Sylvester sampai saat ini dan jabatannya sebagai komisaris ID Food. Jadi apa yang mau kita perbincangkan di negara ini? Pak Prabowo yang terhormat, Bapak percuma Pak berbusa-busa bicara penegakan hukum. Kalau persoalan kecil sekecil Sylvester saja, kabinet Bapak tidak mampu berbuat Bapak apa-apa, atau mungkin bukan tidak mampu tapi tidak mau menegakkan hukum secara benar. Ini persoalan. Saya mau berpesan sedikit kepada para teman-teman di kejaksaan. Para jaksa, hukum itu tidak boleh dibuat main-main. Negara kita akan hancur ketika hukum dipermainkan. Dan kehancuran negara ini kelak karena hukum dipermainkan menjadi tanggung jawab kalian para jaksa. Dan ingat yang kedua tadi, saya sampaikan, yang kalian tipu dan kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian masing-masing. Seberani itukah kalian mau menipu, membohongi Tuhan kalian? Parah.
Ini Sylvester lagi, tidak ada henti-hentinya masyarakat membicarakan tentang Sylvester ya, karena memang kejaksaan sendiri yang membuat berita ini semakin panas. Masyarakat semakin tidak percaya lagi dengan institusi penegak hukum yang saat ini menangani kasus Sylvester Matutina ini. Ini sangat betul sekali yang dikatakan Pak Ferdinand Hutahea ya. Saat ini yang dibohongin itu bukan siapa-siapa lagi. Kalian semua para kejaksaan itu yang dibohongin itu adalah Tuhan ya, karena kalian itu memang disumpah gitu ya. Dengan atas nama Tuhan saya bersumpah, kan seperti itu. Saat kalian ini mau menjabat atau saat dilantik, kan seperti itu. Ini seakan main-main. Memang hingga saat ini Sylvester tidak segera dilakukan eksekusi ini. Tentunya masyarakat juga bertanya-tanya. Tidak ada lain saat ini di pemberitaan yang berseliweran ini, tidak ada lain yang paling sangat-sangat viral ya saat ini ya, tentang Sylvester, tentang penangkapan Sylvester, bahkan tentang kejaksaan ya. Tentang kejaksaan ini sedang dibicarakan. Kenapa? Kejaksaan ini benar-benar tidak ada ketegasan untuk menegakkan hukum, hanya untuk seorang Sylvester Matutina saja takut. Tidak ada keberanian untuk mengeksekusi Sylvester Matutina yang jelas-jelas sudah salah dan sudah dinyatakan ingkrah. Ya, sudah ada kekuatan hukum tetap bahwa Sylvester itu melakukan tindak pidana dan ingkrah, divonis 1,5 tahun. 6 tahun, coba bayangkan. Masyarakat Indonesia pasti tentunya tidak akan percaya dengan hal ini. Tidak mungkin sekali selama 6 tahun itu tidak bisa menangkap Sylvester atau mengeksekusi Sylvester, kecuali memang ada kemauan atau memang tidak ada kemauan untuk menangkap, atau memang tidak mau menegakkan keadilan untuk yang mungkin yang dekat sama penguasa jadi pilih-pilih. Akan tapi jika menegakkan hukum sama masyarakat yang tidak dekat sama penguasa, itu cepat sekali ya. Nah, perlu kita tahu juga sekarang ini kejaksaan mengatakan sedang mencari-cari Sylvester. Ini aneh sekali. Apakah kejaksaan ini memang tidak ada keseriusan untuk menangkap Sylvester? Bayangkan saja, bilang katanya sedang mencari-cari, padahal waktu saat masih ada itu pun juga tidak segera dieksekusi. Terus Sylvester sekarang ini kalau dicari-cari, ini mau dicari-cari kemana gitu ya. Saya yakin Sylvester ini masih ada, dan mungkin juga ya banyak sekali yang mengatakan kalau Sylvester ini ada seseorang yang membackingi, bahkan ada orang besar di belakang Sylvester, sehingga Sylvester sangat susah sekali untuk dieksekusi, bahkan untuk ditahan ya gitu ya. Jika memang Sylvester itu tidak ditemukan, kenapa tidak dinaikkan statusnya ya menjadi DPO atau buronan gitu ya? Kenapa nggak segera rilis ya bahwa Sylvester ini dijadikan ini, karena memang sudah tidak ada ya sudah. Hukum harus tegak. Saya akan tetapkan Sylvester sebagai DPO misalnya, kan seperti itu. Naikkan statusnya saat ini ya, diberikan statusnya Sylvester ini apa? Paling tidak ini kejaksaan ini benar-benar saat ini itu dibicarakan sama masyarakat ya. Kenapa? Coba bayangkan kalau memang jaksa ini tidak bisa menangkap atau tidak bisa mengeksekusi atau takut untuk mengeksekusi, paling tidak kejaksaan ini paling tidak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya alasannya sehingga Sylvester hingga saat ini tidak dieksekusi dan tidak ditahan? Apa alasannya? Atau karena sakit? Atau mungkin karena memang Sylvester lagi banyak kesibukan atau apa? Ya, jangan sampai masyarakat ini berpikir bahwa ya, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat ini berpikir bahwa memang Sylvester ini dilindungi oleh orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan. Karena kejaksaan sendiri atau penegak hukumnya sendiri yang seharusnya mengadili masalah ini, itu pun tidak memberikan statement dan tidak mengklarifikasi apa permasalahannya Sylvester hingga saat ini ya tidak bisa dieksekusi. Itu karena apa? Masyarakat semuanya menunggu-nunggu. Masyarakat semuanya menunggu-nunggu, tidak ada yang nggak menunggu-nunggu. Coba bayangkan setiap ada
video atau konten yang mengenai tentang Sylvester, pasti di situ komentarnya di situ pasti menghujat. Siapa yang dihujat? Tentunya ya kejaksaan sendiri, karena kejaksaan sudah berapa kali berjanji-janji dan memberikan suatu janji-janji yang janjinya itu palsu semua. Tanggal 4, terus tanggal berapa lagi katanya gitu mau dieksekusi Sylvester, akan tetapi tidak pernah terlaksana dan tak kunjung dieksekusi hingga saat ini. Terus masyarakat ini ingin dan mau minta penegakan hukum ini kepada siapa kalau bukan sama penegak hukum? Ya. Terus jika kalian mengatakan ya masyarakat mencaci penegak hukum, ya bukan mencaci penegak hukum, kita mengkritisi, kita membangun penegak-penegak hukum dan kita kritisi agar penegak hukum juga bisa memberikan pelayanan-pelayanan penegakan hukum yang adil terhadap masyarakat. Seperti itu. Jadi jangan bilang masyarakat menghujat penegak hukum, padahal kalau ada masalah hukum atau tersandung masalah hukum, masyarakat juga mengadunya ke penegak hukum. Ini salah siapa? Ini salah penegak hukum sendiri dan salah kejaksaan sendiri. Ya, sudah 6 tahun, bayangkan. 6 tahun lamanya itu bukan waktu yang sedikit. Tidak mungkin rasanya jika untuk menangkap atau mengeksekusi seorang Sylvester aja tidak mampu dan tidak berani. Itu sangat tidak mungkin sekali. Kejaksaan ini lembaga yang sangat luar biasa. Ya, lembaga yang sangat luar biasa, tidak mungkin sekali tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan jika memang tidak segera dieksekusi, berilah penjelasan kepada masyarakat, ya. Berilah pencerahan kepada masyarakat apa masalahnya Sylvester hingga saat ini tidak dieksekusi, agar masyarakat itu tenang, tidak gaduh dan tidak bertanya-tanya, gitu. Ini permasalahan-permasalahan di negeri ini ya adanya, yaitu anehnya yang paling fenomenal saat ini ya permasalahan-permasalahan sama yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Nah ini Sylvester ini kan juga orang dekat Pak Jokowi, ya. Itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat itu pasti pikirannya ke sana. Jawabannya kita semua pasti tahu sendiri, gitu ya.